Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, di video kali ini adalah video terakhir membahas tentang proses pernikahan baginda Rasulullah SAW kepada wanita mulia, yaitu Siti Khadijah. Berumah tangga beliau selama kurang lebih 24 tahun 8 hari, dan baginda Nabi SAW mempunyai 7 orang putra, 6 dari Siti Khadijah dan 1 dari Siti Maryah. Wajib kita hukumnya untuk mengetahui putra dan putri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai kita ketinggalan sama artis, bahkan putra artis pada hafal, tapi ketika ditanya berapa jumlah putra putri Nabi, berapa pria dan berapa wanita putra putri Nabi, tidak bisa menjawab. Itu hukumnya dosa. Dalam kitab Tijanud Darori diterangkan, selain kita diwajibkan mengetahui nasab baginda Nabi dari ibunya dan dari ayahnya, kita juga diwajibkan mengetahui nama-nama putra-putri Nabi yang berjumlah 7 orang. Salasatan dzukuron, putra-putri Nabi ini yang berjumlah 7 orang, 3 berjenis kelamin laki-laki, 1 Sayyidina Qasim. Karena putra pertama baginda Nabi dari Siti Khadijah yang bernama Sayyid Qasim, maka baginda Nabi bergelar juga namanya Abul Qasim. Karena memang di Indonesia pun demikian. Kadang-kadang seorang ibu, tetangga-tetangganya tidak mengenal nama aslinya karena suka dipanggil dengan nama anak pertamanya. Itu sudah tidak aneh. Begitupun baginda Rasul, kadang-kadang baginda Rasul dipanggil dengan sebutan Ya Abul Qasim, ayah daripada Sayyidina Qasim, putra pertama dari Siti Khadijah. Yang kedua Tohir, yaitu Sayyid Abdullah Awil Mutahhir atau Sayyid Ibrahim. Memang itu ada kebiasaan baik, adat yang sangat baik di tanah Arab. Kadang-kadang nama anak itu diambil dari nama nenek moyangnya. Apa hikmatnya? Supaya tidak bisa melupakan nama-nama nenek-nenek moyangnya. Seperti baginda Nabi, ayahnya adalah Abdullah. Maka putra Nabi pun ada salah satunya yang bernama Sayyid Abdullah. Tuh, agar mereka mengenal siapa nenek moyangnya. Jangan sampai kita misalkan seorang ayah tidak memperkenalkan nama kakeknya dan nama buyutnya. Selanjutnya, kulluhum matu fisigor. Putra Nabi secara keseluruhan yang 3 orang dari berjenis kelamin laki-laki, semuanya meninggal dalam keadaan kecil. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempunyai rencana bahwa biasanya apabila ayahnya seorang nabi, berarti anaknya pun akan menjadi nabi. Seperti Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Anaknya juga nabi karena ayahnya nabi. Karena Allah telah mempersiapkan baginda Nabi adalah nabi terakhir, maka putra Nabi yang berjenis kelamin 3 orang dari laki-laki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwafatkan pada semasa kecil. Wa arba'an inasan, dan putri Nabi yang 7 orang ini 4 berjenis kelamin perempuan, Siti Fatimah, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, dan Siti Ummu Kulsum. Nah, kalau putri Nabi yang perempuan semuanya ini mengalami sampai dewasa, mengalami menikah. Lain lagi dengan putra Nabi yang laki-laki, semuanya meninggal dalam keadaan masih wasil.
Di antaranya Fazawajaha Fatimah Ali. Siti Fatimah putri Nabi dinikahkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ini adalah kalau dari hubungan nasab adalah sepupu Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu menikahi putra daripada sepupunya, karena Abu Thalib dan Sayyid Abdullah adalah adik kakak, seayah dan seibu. Selanjutnya Siti Zainab dinikahi oleh siapa? Oleh Abul As bin Robi. Sedangkan ada dua putri Rasul yang dinikahi oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman. Siti Ruqayyah dinikahkan oleh baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Utsman. Dalam perjalanan hijrah, Siti Ruqayyah itu meninggal dunia. Maka akhirnya masih ada satu lagi putri Nabi yang berstatus gadis. Akhirnya Sayyidina Utsman ini dinikahkan juga kepada putri Rasul yang bernama Ummu Kulsum. Karena kakaknya sudah meninggal, lalu nikah lagi sama adiknya. Kalau istilah Sunda namanya itu adalah turun karanjang. Pertama nikah kepada kakaknya, kakaknya meninggal, lalu kawin sama adiknya. Sehingga Sayyidina Utsman karena menikahi dua putri Rasul ini tidak sekaligus. Maka Sayyidina Utsman ini adalah sahabat Nabi yang bergelar Dzin Nurain, sahabat Nabi yang mempunyai dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasul. Siti Ruqayyah meninggal lalu menikah kepada Siti Ummul Kulsum. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada syairan nadoman yang mana layak nadom ini dihafal agar kita mengenali jumlah dan nama-nama putra dan putri Nabi. Kama qala syair, wajib deui uningana sadaya jumlah putrana, sadayana ayat 7 menurut qaul nusohe. Pamegetna ayat 3 kade ulah kaliru, opati bagian istri ayeuna urang perinci. Kahijina Said Qasim, kaduana Siti Zainab, katilu Siti Ruqayyah, opat Siti Fatimah. Kalimana Ummu Kulsum, kagenep Said Abdullah, 7 Said Ibrahim ti Maria Kiptiyah. Sadayana anu ganap eta ti Siti Khadijah, Ari Said Ibrahim ti Maria Kiptiyah. Cukup sekian, mudah-mudahan kurang lebih ada 6 video yang kami tayangkan atau lebih tentang kisah proses pernikahan Nabi, besar manfaatnya. Hudma sofa wada makadar, benar dari Allah dan salahnya mudah-mudahan tidak menjadi fitnah semata-mata keluar dari kebodohan saya sendiri atau kekeliruan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.